Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Perbandingan Politik dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Baik, judul yang akan kami presentasikan yaitu Partisipasi Politik, meliputi partisipasi politik di negara demokrasi maju, partisipasi politik di negara demokrasi baru, gerakan sosial, partisipasi politik di negara otoriter, dan kekerasan politik. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Febru Safir Ferdinand, dan teman saya, Kemas Prasya Ananta Putra, dan Kemas Hisyam Asauri. Baiklah, saya akan masuk ke penjelasan pertama, yaitu pengertian partisipasi politik. Partisipasi berasal dari bahasa Latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila kita gabungkan berarti yaitu artinya mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation yaitu berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi dalam artiannya partisipasi politik berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Partisipasi politik adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu demokrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan partisipasi politik di negara demokrasi maju. Nah, kegiatan yang dapat kita kategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Di negara-negara demokrasi maju, pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya, tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, bahwa dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Amerika Serikat merupakan contoh yang paling mencolok dari negara yang demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan intensitas dan bentuk. Biasanya, ada pembeda dalam partisipasi menurut intensitas dan frekuensinya. Orang yang tidak mengikuti kegiatan secara intensif biasanya lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan orang yang mengikuti kegiatan secara politik secara aktif dan secara penuh dalam melipati diri mereka. Contohnya, memberikan suara dalam pemilihan umum. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam kegiatan politik. Kegiatan aktivis politik kini bisa mencakup antara lain pemimpin partai dan kelompok kepentingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan partisipasi politik di negara demokrasi baru. Dalam demokrasi baru, semua kaum-kaum kelas menengah ke bawah akan diberikan segalanya untuk membahagiakan hidup mereka dan tentunya mengangkat derajat mereka sebagai manusia yang bermoral dan bersemangat tinggi. Semua kaum diberikan keadilan yang sama dalam semua bidang. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam bidang politik sehingga mereka dapat memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, contohnya saja yaitu di negara Tiongkok yang menerapkan konsep demokrasi baru atau revolusi demokratis baru, yaitu konsep yang berdasarkan pada teori blok 4 kelas sosial karya Mao Zedong di Tiongkok pasca revolusi, yang menyatakan bahwa pada awalnya demokrasi di Tiongkok akan mengambil jalur yang berbeda dari sistem-sistem kapitalis liberal dan demokratis parlementer di dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. Gerakan sosial memiliki ragam dan tipe gerakan yang variatif. Gerakan sosial bisa mengakomodir dan memobilisasi partisipan dengan jumlah yang sangat tidak terbatas, yaitu ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan orang. Gerakan sosial bisa bergerak dalam lingkup dan batas-batas legalitas yang jelas pada suatu masyarakat, juga bisa pula bergerak secara ilegal sebagai gerakan bawah tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi, tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi tinggi. Namun,
Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik, terutama partisipasi politik yang tinggi dalam pemilihan umum dianggap memperkuat keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Karena itu, rezim otoriter selalu mengusahakan agar presentasi pemilihan mencapai angka yang sangat tinggi. Contohnya saja partisipasi di negara otoriter seperti Korea Utara yang kurang diminati oleh warga negaranya sendiri karena mereka harus dihadapkan hanya pada satu pasangan saja. Kebanyakan pasangan calon itu adalah rezim otoriter yang telah berkuasa sebelumnya. Warga negara juga dipaksa atau terpaksa untuk melakukan partisipasi politik karena tak mau mereka hanya akan memilih pasangan yang sudah dipilihkan oleh partai komunis yang berkuasa di negaranya. Terakhir saya akan menjelaskan kekerasan politik. Kekerasan politik adalah suatu tindakan ancaman yang mempengaruhi atau mengubah proses sistem politik. Nah, pada umumnya setiap tindakan kekerasan politik dengan suatu klaim legitimasi bahwa orang yang menindaklanjuti tindakan ini dapat melakukan dengan mengatasnamakan suatu tujuan, walaupun tindakan kekerasan tersebut dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga apa yang kami jelaskan ini sangat bermanfaat untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.